Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Kembali kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, mengurapi kami, dan kami akan tundukkan pikiran, perasaan, dan keinginan kami, agar kami yang terbatas ini dimampukan mengerti firman-Mu yang tidak terbatas. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita akan membaca satu ayat firman Tuhan dari Yohanes 1 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memulai Injilnya, Yohanes mengawali dengan memperkenalkan, mendapat pewahyuan bahwa Yesus itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Kalau kita lihat dari judul perikopnya, firman yang telah menjadi manusia. Di ayat 14, firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Nah, anak tunggal Bapa jelas ini berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang akan menjadi perenungan kita adalah mengapa firman itu harus menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita, yang pada bulan Desember ini, yang pada hari Minggu bulan ini, kelahirannya dirayakan oleh orang Kristen di seluruh dunia. Bahkan bukan hanya orang Kristen. Secara umum, kelahiran Tuhan Yesus yang disebut sebagai Natal, itu bahkan secara budaya, secara tradisi, itu sudah menjadi satu perayaan budaya secara global. Bukan hanya di gereja, di tempat-tempat umum pun berkumandang lagu-lagu Natal, ornamen-ornamen Natal mulai dipasang ada di mana-mana, di dalam gedung, di luar gedung, di jalan-jalan, di jalan raya, setiap daerah, setiap kota, setiap negara, semuanya memperdengarkan kidung Natal, semuanya memasang ornamen-ornamen Natal. Dari semua kemeriahan itu, ada satu kebenaran dasar yang terkadang dilupakan oleh orang, bahwa melalui kelahiran Yesus itulah firman itu menjadi manusia. Nah, kembali perenungannya, mengapa firman itu harus menjadi manusia? Yang pertama, tujuannya firman menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tujuannya yang pertama adalah untuk memperkenalkan Allah yang benar. Diulangi, tujuan firman menjadi manusia yang pertama untuk memperkenalkan Allah yang benar. Kita lihat di ayat yang ke-18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Sejak semula manusia diciptakan dalam satu keintiman hubungan, diciptakan dengan kasih yang mendalam, diciptakan dengan sentuhan yang mendalam,
Sehingga manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu tentunya karena memiliki hubungan yang dekat dengan Allah Sang Pencipta, maka waktu itu Adam dan Hawa mengenal siapa dan bagaimana Allah Penciptanya itu. Tetapi perjalanan kehidupan mencatat bahwa karena ketidaktaatan, karena dosa Adam dan Hawa, akhirnya mereka terpisah dari Allah. Nah, dalam proses terus kehidupan yang panjang, akhirnya lama-lama manusia semakin tidak tahu Allah itu seperti apa, Allah itu bagaimana. Dan dosa yang terus menguasai manusia, dosa yang terus menggerogoti kemuliaan Allah yang ada dalam hidup manusia. Sehingga manusia tidak lagi mengerti Allah itu siapa, Allah itu bagaimana, Allah itu seperti apa. Dan Alkitab mencatat bahwa umat Tuhan binasa karena tidak mengenal Allahnya. Nah, itulah sebabnya dalam peristiwa kelahiran Kristus, dalam peristiwa Natal, firman itu menjadi manusia. Tujuannya yang pertama untuk memperkenalkan Allah yang benar. Jadi hanya di dalam Tuhan Yesus dan melalui Tuhan Yesus, orang berdosa, semua manusia bisa mengenal Allah dengan benar. Dan kalau kita lihat dalam ayat 1, 2, dan 3, di sana dijelaskan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di sini akan disampaikan bahwa Yesus itu adalah Allah yang kekal. Dikatakan pada mulanya adalah firman. Kemudian firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, firman yang bersama-sama dengan Allah, firman yang adalah Allah itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Kalau begitu, ini menjadi kebenaran dasar doktrin iman Kristen bahwa Yesus itu adalah Allah yang kekal. Sebelum Yesus lahir ke dunia, Yesus sudah ada di dalam kekekalan bersama dengan Bapa. Kalau Yesus itu tidak kekal, Yesus itu bukan Allah yang kekal, maka tidak akan ada yang namanya doktrin Tritunggal. Di dalam penciptaan pun di sana ketiga pribadi ini terlibat. Jadi yang pertama, firman menjadi manusia tujuannya untuk memperkenalkan Allah yang benar. Di dalam Yesus, bahwa Yesus itu adalah Allah yang kekal. Kemudian yang kedua, di ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, yaitu firman, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yang kedua, bahwa Yesus itu adalah Allah yang menciptakan kehidupan, Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Jadi di dalam Yesus dan melalui Yesus, orang yang percaya, orang yang mau menerima Yesus akan bisa mengenal Allah yang benar. Jadi yang pertama, mengapa firman menjadi manusia? Tujuannya yang pertama untuk memperkenalkan Allah yang benar. Allah yang benar itu seperti apa? Wujud nyatanya adalah kehidupan dan karyanya Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang kedua, tujuan firman menjadi manusia, kita lihat di ayat yang ke-14 tadi. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ini kebenaran yang luar biasa yang hanya ada di dalam Alkitab. Bahwa yang kedua, tujuan firman menjadi manusia adalah bahwa Allah akan diam bersama-sama dengan umatnya. Allah akan menyertai umatnya. Allah akan tinggal di dalam umatnya. Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, Allah yang kekal, itu juga adalah Allah yang berkenan diam bersama-sama dengan manusia, Allah yang menyertai manusia, bahkan Allah yang hidup di dalam manusia. Nah, sekarang ini dalam iman kita mengalami kebenaran bahwa Allah menyertai kita,
Allah diam bersama dengan kita melalui firman dan Roh Kudus. Melalui firman Tuhan, kita mengalami Allah diam di dalam kita. Melalui Roh Kudus kita mengalami Allah menyertai kita dan diam di dalam kita. Nah, ini yang dibutuhkan manusia. Dalam menjalani hari-harinya, seringkali kita mengalami kelemahan. Nah, Allah yang menyertai kita yang akan menguatkan kita. Ada saatnya kita mengalami kesakitan. Nah, Allah yang menyertai kita, yang diam di dalam kita, itu juga Allah yang menyembuhkan kita. Ada saatnya kita mengalami jalan buntu, kita menghadapi masalah persoalan yang tidak bisa kita selesaikan. Tetapi Allah yang menyertai kita dan diam di dalam kita, Allah yang memberikan jalan keluar kepada kita. Jadi tujuan firman menjadi manusia yang pertama untuk memperkenalkan Allah yang benar, yang kedua untuk menyertai dan diam bersama-sama dengan kita, dan yang ketiga yang terakhir, tujuan firman menjadi manusia adalah untuk memberikan kasih karunia kepada kita, orang percaya. Ayat 16 dan 17. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman menjadi manusia, tujuannya yang ketiga, untuk memberikan kasih karunia demi kasih karunia. Nah, ini yang akhirnya kita menyadari kita ada sampai hari ini, kita bisa melewati seluruh keadaan hidup kita. Oleh karena apa? Kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Alkitab mencatat yang pertama, kita diselamatkan karena kasih karunia. Kita bisa melayani karena kasih karunia. Kita bisa melewati seluruh keadaan hidup kita karena kasih karunia. Bahkan setiap saat, setiap waktu kita bisa menghampiri tahta kasih karunia. Ayat terakhir kita baca di Ibrani pasal yang keempat, ayat 16. Nah, Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pada saat kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Pada saat kita beribadah, kita datang kepada Tuhan. Kita sedang menghampiri tahta kasih karunia. Namanya menghampiri tahta kasih karunia, maka kita akan menerima yang namanya kasih karunia. Kasih karunia diantaranya untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Karena itu, mari kita izinkan kasih karunia Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Karena kasih karunia itu juga akan membuat kita dapat menghadapi segala macam situasi kehidupan. Kasih karunia itu juga yang mendorong kita menjadi motor penggerak jiwa kita untuk kita bisa melayani, melakukan yang terbaik dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini akan menguatkan iman kita, menyegarkan jiwa kita bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Tujuannya Yesus firman menjadi manusia, yang pertama untuk memperkenalkan Allah yang benar, yang kedua untuk diam bersama-sama dengan kita dan menyertai kita, yang ketiga untuk memberikan kasih karunia demi kasih karunia kepada kita. Kita orang yang berbahagia, kita orang yang diberkati, kita orang yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu sudah kami dengarkan, meteraikan dalam hati kami. Biar firman ini mendorong kami untuk iman kami terus bertumbuh, bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia, yang tujuannya untuk memperkenalkan Allah yang benar, untuk diam dan menyertai kami dan memberikan kasih karunia kepada kami. Terima kasih Bapa, kebenaran ini juga akan menolong kami untuk kami menjadi impactful church, gereja yang berdampak, menjadi berkat dimanapun kami berada, karena Engkau ada di dalam kami, menyertai kami, dan kasih karunia-Mu itu yang menaungi kehidupan kami.
Terima kasih Bapa, yang sakit Engkau yang menyembuhkan, yang lemah Engkau yang menguatkan, yang terikat Engkau yang melepaskan, yang menghadapi masalah, persoalan, pergumulan kehidupan Engkau yang memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, bersamamu kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.